Pemirsa, puluhan buruh dari salah satu perusahaan otomotif di Jakarta berunjuk rasa di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam tuntutannya, pendemo menolak PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan. Aksi unjuk rasa dilakukan gabungan serikat pekerja, salah satunya buruh perakit kendaraan bermotor di Jakarta Utara. Pengunjuk rasa menilai ada kejanggalan dalam manajemen perusahaan, sebab keputusan yang dikeluarkan perusahaan dianggap menyalahi Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih, keputusan tersebut dinilai merugikan buruh. Dalam tuntutannya, buruh menolak pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan. Mereka berharap perusahaan dapat memberi solusi terbaik bagi buruh. Mengenai adanya praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum di perusahaan ini mengenai kegiatan ketenaga kerjaan, di mana banyak hal-hal yang terjadi yang itu mengarahnya kepada praktek-praktek union busting. Union busting yang kami maksud di sini adalah bukan masalah pentiadaan serikat pekerja, akan tetapi kepada ketiadaan fungsi atau pelemahan fungsi tenaga kerja, serikat pekerja. Dalam hal ini ada beberapa kasus yang memang menjadi konsen kami. Salah satunya adalah mengenai adanya praktek-praktek pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara itu, buruh mengancam demonstrasi akan terus dilakukan hingga tuntutannya dipenuhi. Bahkan pendemo akan mengerahkan massa aksi yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Unjuk rasa buruh pelabuhan bongkar muat di Pelabuhan Bungku Toko Kendari, Sulawesi Tenggara nyaris ricuh. Buruh mengamuk karena dihalangi saat berusaha akan masuk ke dalam kantor Syah Bandar. Salah seorang buruh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ini mengamuk saat tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor Syah Bandar Pelabuhan Bungku Toko Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi ini memicu kemarahan dari rekan buruh lainnya. Unjuk rasa ini sebagai bentuk protes atas kebijakan Kepala Syah Bandar Kendari yang memasukkan tenaga kerja bongkar muat dari Koperasi Karya Bahari. Para buruh menganggap kebijakan ini akan mematikan perekonomian mereka. Para buruh rencananya akan melayangkan surat ke DPRD Sulawesi Tenggara untuk memanggil Kepala Syah Bandar. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, buruh berencana akan menduduki Pelabuhan Bungku Toko dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021. Upah minimum provinsi di DKI mengalami kenaikan 3,27% atau naik menjadi Rp4.400.000. Gubernur DKI Jakarta mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021 sebesar Rp4.400.000. Namun Anies memberikan catatan, kewajiban menaikkan upah hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak berdampak pandemi COVID-19, misalnya perusahaan pembuat masker. Perusahaan medis seperti ini dinilai justru meningkat pendapatannya di masa pandemi. Sementara bagi perusahaan yang perekonomiannya terdampak dapat menggunakan upah minimum tahun 2020. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetrik, di mana UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,588 sen. Keputusan kenaikan upah ini dilakukan agar mewujudkan keadilan bagi para pekerja. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansah, iNews melaporkan. Sejumlah kepala daerah memutuskan tetap menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Langkah ini berseberangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021. Sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan asimetris dengan pemerintah pusat terkait dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia soal tidak adanya kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021.
beberapa gubernur justru kompak mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tahun 2021. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menaikkan upah minimum provinsi di tahun 2021. Kenaikan UMP di Jawa Timur sebesar 5,56% atau Rp100.000 dibanding UMP Jatim 2020. Akhirnya diputuskanlah bahwa ada kenaikan UMP senilai 100.000, itu setara dengan 5,65% dari UMP existing. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memilih tidak mengikuti edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Ganjar memilih tetap menaikkan UMP Jawa Tengah tahun depan sebesar 3,27%. Dan berdasarkan pada kenaikan 3,27% itu, maka UMP 2021 menjadi yang saya sampaikan tadi 1.788.979,12 atau naiknya 56.963,9. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran nomor 11/HK04/10 tahun 2020 terkait penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah diimbau untuk tidak menaikkan nilai upah minimum di tahun 2021. Menteri Tenaga Kerja berdalih kebijakan ini diambil untuk memberikan perlindungan bagi buruh dan keberlangsungan usaha, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi. Menaker mengklaim sudah 18 provinsi di Indonesia yang menyepakati surat edaran ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi kembali menetapkan 1 orang tersangka penganiayaan 2 anggota TNI oleh pengendara motor gede di Sumatera Barat. Total 5 pelaku menjadi tersangka, 1 diantaranya anak di bawah umur. Sementara dari 13 motor yang diamankan, 4 Harley diduga tidak memiliki STNK alias bodong. Polres Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat kembali menetapkan 1 tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap 2 Intel Kodim 0304 Agam oleh anggota motor gede Harley Davidson Owner Group atau HOG. Dengan ditetapkannya 1 tersangka, total sementara yang terlibat dalam pengeroyokan anggota TNI menjadi 5 orang. Dari pemeriksaan saksi dan video rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat pelaku mendorong korban Muhammad Yusuf sampai terjatuh. Hingga saat ini Polres Bukit Tinggi menetapkan tersangka 5 anggota HOG Siliwangi Bandung Chapter, masing-masing Michael Simon, R. Herianto Sudarmadi, Xavier Al-Hafiz Dava, Akbar Nusantara alias Tara, dan pelajar berusia 18 tahun. Jadi untuk tersangka saat ini berjumlah 5 orang, 4 dewasa, 1 anak di bawah umur. Jadi untuk tes urin nanti kita sudah dilaksanakan dengan hasil negatif semua. Hari ini kami akan melaksanakan rapid test. Sementara Dandim 0304 Agam Letkol ARH Yosip Brosti Dadi menyebutkan kedua korban dirawat di rumah sakit TNI dengan kondisi stabil. TNI menyerahkan proses hukum pada polisi. Dari Kodim percaya bahwa Polres Bukit Tinggi akan bersikap profesional terhadap kasus ini, dan kita juga Kodim tentu saja mengedepankan proses ini selesaikan melalui proses hukum. Sementara guna melengkapi berkas perkara, polisi menyita barang bukti jaket, helm, dan sepatu yang digunakan para tersangka saat melakukan penganiayaan. Tersangka ditahan di rutan Polres Bukit Tinggi dan dijerat pasal 170 Jungto 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebelumnya rombongan motor gede mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim 0304 Agam saat konvoi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Video aksi arogansi pengendara moge itu viral di media sosial. Inilah video arogansi oknum pengendara motor gede Harley Davidson yang mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi ini terjadi di depan toko di Jalan Sultan Sahrir, Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi pada Jumat sore.
Sementara itu, Komandan Kodim 0304 Agam Letkol ARH Yosip Brosti Dadi mengatakan korban adalah Serda MIS dan Serda MY yang bertugas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Sumatera Barat. Usai kejadian, kedua korban dibawa ke rumah sakit tentara untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Ketua Rombongan Harley Owners Group HOG Siliwangi Bandung Chapter Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengaku pihaknya telah meminta maaf kepada korban dan kepada Dandim 0304 Agam atas insiden tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.